bosan sekarang itu dibuatlah suatu regulasi. Nah ini kita punya pemerintah ini mulai belajar. Waktu mereka mau pindah juga pasti ada bridging, entah itu bridging dokumen, bridging lain-lain, itu pasti ada bridgingnya lah. Nggak mungkin pemerintah kita nih orang Jawa bilang ujuk-ujuk terus langsung pindah, itu juga nggak mungkin. Para pemirsa, jumpa lagi dengan kita bertiga ini dalam acara oplasnya atau opini sekilasnya itu. Nah, untuk tema kita pada sore hari ini kita akan membahas ya guys, yaitu mengenai salah satu berita yang cukup fenomenal, yaitu terkait dengan adanya seseorang yang mengatakan kalau ibu kota kita yang baru itu istilahnya identik dengan tempat yang terlalu jauh. Jadi bagi orang tersebut itu istilahnya kurang setuju terhadap perpindahan ibu kota kita seperti itu. Nah, ini kalau menurut saya pribadi ya, Erika sama Surya kan namanya ibu kota baru itu memang dipindahkan itu ke kota yang baru dengan tujuan juga pertama untuk mengurangi tingkat kepadatan penduduk. Jadi ya kalau misalkan dikatakan itu terlalu jauh sehingga ada istilah yang berhubungan dengan dunia jin. Kalau menurut saya pribadi sih itu sebetulnya hanya sebatas pendapat. Tetapi kenapa kok kemudian orang ini itu akhirnya itu istilahnya dipersoalkan karena memang pertama dia mengatakan seperti itu dalam suatu forum publik yang dimana itu bisa didengarkan oleh masyarakat umum dan gitu. Terlepas orang yang melaporkan itu setuju ataupun tidak setuju, yaitu kembali lagi kepada pribadi masing-masing orang begitu. Silakan dari yang lain. Sur, ya saya yang nomor 2. Enggak sih, kalau aku sih merasa justru sebenarnya kan kata-kata tempat jin buang anak itu mungkin bahasa kiasan kali ya. Maksudnya tempat di mana nggak ada yang tinggal, nggak ada orang yang mau meninggali, dan cukup banyak digunakan di mungkin dulu kalau orang ngomong Depok itu juga orangnya juga bilang oh itu tempat jin buang anak gitu kan. Cuman ya sekali lagi ini mungkin juga kembali ke pembahasan kita di beberapa episode sebelumnya bahwa kebebasan berbicara itu ternyata ya nggak bebas-bebas amat gitu ya, harus tahu tempat dan waktu gitu kan. Kalau aku sih itu sih, cuman ini apakah juga kalau orang yang ngomong itu kenanya UU ITE juga ya atau gimana? Sebenarnya itu kan kalau saya lihat tuh hampir sama ya. Jadi itu ada beberapa yang memang masuk ke undang-undang ITE sama seperti mirip dengan ujaran kebencian kan begitu. Tapi di sini tuh sebetulnya sih sanksi sosial sih Surya yang kalau menurut saya sih dia jauh lebih berat karena kota Kalimantan itu terkenal dengan kesukuannya yang sangat kental, bahkan sampai sekarang itu juga sangat kental. Jadi karena mereka itu sangat menjunjung tinggi adat istiadat di kota tersebut. Makanya kemudian mayoritas mereka yang melaporkan itu adalah orang-orang dari golongan suku yang memang merasa kota mereka itu mendapatkan seperti hinaan begitu. Padahal ya mereka kan istilahnya sudah menghuni di sana itu sudah
cukup lama, bahkan juga ada yang sampai istilahnya apa ya, membuat suatu tempat-tempat yang memang itu buat mereka untuk melestarikan budaya mereka. Itu tadi. Makanya kenapa di sini itu sebenarnya apa ya? Statementnya itu ada yang menafsirkan itu penghinaan, ada yang menafsirkan itu kan untuk menunjuk suatu lokasi yang memang itu jauh dari akses orang kan begitu. Tapi kalau dilihat secara hukum, ya dengan berkata seperti itu dalam suatu forum publik, ya memang apa ya dapat dikenakan tadi itu terkait dengan hate speech begitu. Ya apa ya bukan menjadi suatu ketakutan karena bukan bebas yang gimana, bebas yang ada tolak ukurnya. Jadi nggak cuma kita menyampaikan terus langsung apa ya itu bisa dapat dikatakan itu betul enggak. Kenapa di sini kebebasan kita dalam memberikan pendapat itu harus sesuai dengan norma-normanya sih. Bukan apa ya, bukan menjadi suatu kebebasan yang tanpa batas. Kalau orang bilang sih, ya kalau dikasih kebebasan yang tanpa batas, ya kalau netizen 62 kalau menurut saya pribadi ya pasti itu akan barbar. Kalau orang bilang brutal guys, bahkan mereka nggak akan segan-segan untuk mengetik yang jauh lebih brutal lagi begitu. Silakan dari Erika. Waktu kalau aku sendiri, ini sempat kita bahas ya, aku rasanya minggu kemarin untuk ibu kota baru. Jadi kalau aku bilang sih mungkin rasanya nggak remote-remote amat juga, karena hari gini Kalimantan pembangunannya sekitar 5 tahun terakhir itu lumayan pesat ya. Apalagi aku pernah tinggal di sana beberapa tahun. Jadi aku kira dalam 5 tahun terakhir ini nggak bisa dibilang juga tempat jin buang anak, karena di sana udah kayak dia punya international airport itu juga udah gede, udah bagus gitu kan. Terus terutama Balikpapan, karena aku kemarin sempat tinggal di Balikpapan. Di Balikpapan tuh sekarang udah hampir segala macam yang ada di Jawa kayak Range Market, apa kayak aku mau beli nyebutin brand ya. Gitu-gitu itu udah ada gitu loh di sana. Jadi ya kalau aku bilang nggak segitu-gitunya juga sih. Jadi kalau apa yang dibilang orang tersebut rasanya kok ya nggak kurang apa ya, kalau aku bilang ya agak tidak pas lah gitu kalau dibilang tempat jin buang anak. Kalau tempat jin buang anak kan remote banget gitu, nggak ada apa-apa gitu. Kalau di Kalimantan apalagi di Balikpapan rasanya udah lumayan lah gitu, dibandingin dengan kota yang di Jawa pun di Balikpapan tuh udah lumayan bagus gitu loh. Iya, saya pun juga sependapat dengan Erika, karena kalau misalkan nama kota Kalimantan itu sebenarnya juga salah satu kota yang cukup besar yang ada di negara kita, dan itu pun juga ya bukan tempat yang terlalu apa ya, orang bilang sih kayak nggak ada orang yang menghuni juga enggak, karena di sini mungkin orang tersebut tuh kalau menurut saya pribadi juga berhubungan dengan mungkin dia apa ya, merasa kalau dia ikut pindah itu bakal berimbas kepada apa yang menjadi kepentingan dia. Jadi orang bilang sih apa ya, mungkin dia melihat waduh kalau pindah terus mungkin dia sudah terlanjur investasi di kota yang lama, terus kemudian kalau pindah itu bakal kemudian itu apa ya namanya itu berimbas kepada keberlangsungannya kan begitu. Misalkan Surya pun juga sama, kalau dia misalkan lagi investasi deh di kota yang misalkan kota Surabaya, terus kemudian kotanya ini kemudian apa namanya berpindah ke kota lain, pasti Surya pun juga akan berpikiran, waduh, kalau saya harus invest lagi di kota baru, bagaimana keberlangsungannya, kan begitu. Itu sih. Kalau Surya sih jelas nggak mau pindah rasanya kok kalau ke sana. Oke, tinggal nanti dilihat aja kan. Karena pindah nggak pindah itu kan nggak tahu arahnya gimana. Nanti Jakarta itu tetap menjadi sentra distrik bisnis,
Mungkin mereka mau bikin seperti New York, Washington, atau Canberra sama Sydney. Jadi IKN itu hanya seperti Canberra, hanya untuk administrasi, yang proses government gitu ya, pengurusan izin, sidang, DPR, MPR, itu mereka semua dipindah di situ. Ya bagus-bagus saja. Cuman mungkin kalau saya bilang yang hidup bukan IKN-nya, kota di sebelah IKN-nya gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, sebenarnya pindah itu sah-sah aja sih. Kalau mau pindah boleh, uang kan nanti bisa dicariin utangan kan, kita kan nggak ada masalah untuk utang lagi gitu kan. Jadi ya boleh-boleh aja, semua kan tinggal masalah legacy. Cuman butuh waktu berapa lama, perencanaannya seperti apa, itu yang jangan sampai kita sebagai rakyat itu kan, jangan sampai gara-gara pindah IKN semua pengurusan izin terhambat, ya kan? Atau kita pengurusan pajak sistemnya down gara-gara migrasi, itu kan jangan sampai terjadi. Itu aja sih. Apalagi sekarang IKN mau buat metaverse, kemarin saya dapat informasi, lebih luar biasa lagi itu. Iya. Tapi ya, jadi mungkin cari uangnya dari jualan lahan di metaverse kali ya, untuk bangun realnya kan? Enggak, kalau menurut saya sih memang itu dipindahkan memang dengan tujuan juga itu ya, untuk memberdayakan aja sih. Jadi dia itu untuk memaksimalkan potensi kotanya. Jadi kalau menurut saya memang kan sana itu masih cukup banyak yang perlu dimaksimalkan untuk potensi kotanya. Jadi istilahnya juga tempatnya pun juga masih bagus juga. Kalau kita lihat kota-kota yang seperti Surabaya ataupun Bandung kan sudah padat banget ya, sudah banyak sekali istilahnya mall-mall sudah banyak gitu. Nah kalau menurut saya sih itu sebenarnya salah satu potensinya, yaitu kalau kita ke Kalimantan kan dia bisa memaksimalkan kota tersebut. Jadi biar pertama itu adanya pemerataan juga, jadi yang populasinya itu nggak cuma di kota-kota yang ya sudah terkenal seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, tapi juga yang istilahnya kota-kota yang lain yang di Pulau Jawa juga bisa istilahnya merata begitu. Itu sih. Jadi itu sih, bukan kalau untuk pembelian lahannya pun juga, kalau saya pribadi itu kan memang dia sudah menghitung ya, terlepas itu nanti berimbas kepada beberapa sektor. Kalau saya sih enggaklah, karena ada beberapa semua sektor kok. Ya? Semua sektor pasti akan berimbas. Itu nggak cuma beberapa, semua sektor akan berimbas. Semua APBN itu akan tersedot kan di situ. Kalau dibilang tuh gini loh, sekarang itu kan kita sudah memiliki pemerintah yang memang kalau menurut saya pribadi dia pasti sudah bisa memperhitungkan lah terkait dengan cash flow-nya. Jadi kalau kita bilang itu bahasannya itu kas keluar, kas itu dia pasti sudah bisa menghitung. Nah, kenapa kan dia berani untuk ekspansi ke kota baru begitu. Saya yakin kalau itu kemudian akan mempengaruhi banyak sektor, pasti juga dia akan menunda kan begitu. Jadi bukan sebatas kayak orang bilang itu kesusu. Jadi buru-buru aja, pokoknya main ketok aja, pokoknya begitu. Enggak. Aku nggak setuju sih kalau itu, karena pemerintah kita tuh cara berpikirnya dipikir carry itu loh. Loh kan sesuai dengan yang kamu bilang, Sir, trial and error ya toh, dicoba sih. Ini banyak yang komplain, Nggak baru habis gitu. itu direvisi. Kita ngelihat dulu ya kan, selama tahun 2019, 2020, 2021 perusahaan karya itu mendapatkan mandat dari pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan gila-gilaan, ya kan? Mulai dari jalan tol, konstruksi pelabuhan, ya kan? Jembatan. Itu
nggak usah dipikir jauh-jauh. Coba kalau kita lihat ya dari Surabaya ke Jakarta, akan ditemukan beberapa spot yang itu nggak ada lampunya pada malam hari, yang tidak sesuai dengan standar. Tapi tol itu sudah jadi dan tol itu sudah dilalui. Kenapa? Nggak cukup anggarannya. Bukan karena memang Iya kan? doknya rusak ya Surya kan? Nggak terpasang. Tiangnya aja nggak terpasang. Dan kita juga sama-sama tahu, kontraktor-kontraktor karya-karya bersaudara itu tagihannya juga sudah ulang tahun. Ada yang hampir mau masuk TK malah. Gini ya, kalau Anak kecil itu sudah mau masuk TK. iya, cuman begini, ini kan bukan masalah yang pro dengan pemerintah kita maupun yang kontra dengan pemerintah kita. Karena pada dasarnya ya, memang begini loh, secara pemerintahan pasti juga ada plus dan minus, kan begitu Surya. Nah, istilahnya kalau dibilang apakah semua setuju adanya perpindahan ibu kota, ya jawabannya sih pasti enggak, karena ada yang kontra juga. Tadi di sini gini loh, sekarang kan istilahnya undang-undang tersebut sudah jadi yang membahas mengenai ibu kota negara, satu. Kedua juga memang sudah ada penunjukan lokasinya. Jadi kalau saya bilang sih begini loh, itu kan sudah menjadi salah satu program kita punya pemerintah ya. Terlepas itu di dalam negeri mungkin masih ada kekurangan, entah itu lampunya yang di jalan tol itu belum terpasang atau apa. Ya, itu sebenarnya begini, itu kalau kita lihat, itu juga menjadi salah satu bentuk contoh memang, ya memang kita punya pemerintah ya enggak, bukan pemerintah yang perfect, pasti ada kurangnya Surya. Misalkan kalau Surya jadi pemerintah pun, kalau diharapkan semua jalan tol mulus, penerangan semua nyala, kemudian apa ya, nggak ada yang mati. Berarti kan Surya juga mesti harus apa, istilahnya mau nggak mau mesti ikut turun dong, ngecekin semua lampu yang ada di jalan. Gini, no, itu semua akan harus punya sistem. Kita nggak bisa dengan cara cuman one man show turun ke bawah ngecekin semua. Mau berapa orang ngecekin satu Indonesia? Yang kamu worry Ya kan? itu kan bukan Dan itu. menurut saya, yang kamu worry itu nextnya. yang saya worry itu banyak sih. tapi kan yang keworryan saya ini hanya bisa diungkapkan di sini dan juga nggak ada yang mendengar kan di kantor pusat kan. Jadi kan ya nggak apa-apa. Ini worry-nya banyak kok. Dia kan mikirnya kalau di Jawa aja yang notabene semua fasilitasnya apa aja bisa gitu kan, itu masih banyak kurangnya, apalagi nanti di Kalimantan yang gimana juga untuk apa ya, segala macamnya masih harus datengin dari Jawa gitu kan, Sur, maksudmu? Gini jangan-jangan nanti setengah jalan nggak siap. Satu dari sedikit saya worry gitu kan. Aku itu masalah pindah-pindah itu enggak ada masalah. Kalau memang mau dipindah dan itu mau dijadikan seorang kepemimpinan itu kan harus meninggalkan sebuah legacy. Mungkin dari Pak Jokowi mau meninggalkan legacy adalah dia adalah pencetus IKN yang baru. Boleh, fine. Dan kamu mau bilang ini butuh waktu dibangun berapa? 30 tahun. Oke, fine. Tapi term kamu 3 tahun lagi selesai. Contoh. Tapi kamu 3 tahun lagi selesai. Terus untuk pemerintahan selanjutnya gimana? Oh ya, itu urusan pemerintahan selanjutnya. Bisa nggak pemerintahan selanjutnya meneruskan? Kita ini kan negara yang kalau ganti pemimpin ganti kebijaksanaan. Kokinya ganti, masakannya ganti. Kadang fusion, kadang Itali, kadang Chinese, kadang Indonesia. Ya itu juga kita kita nggak punya blueprint. Hari sih, kita nggak punya blueprint. Loh, iya, saya bisa mengerti apa yang menjadi worry-nya si Surya. Cuma beginilah Surya,
sekarang itu kan istilahnya perpindahan itu suka tidak suka itu sudah menjadi keputusan pemerintah. Jadi sekarang kalau misalkan istilahnya apakah semua yang agree itu nggak ada worry, ya pasti ada. Tapi begini loh, sekarang kan kita melihat kan, oh ternyata kita punya pemerintah itu Dia keputusan dia pasti agree dong, Ku. Eksekutif dia menguasai 80% DPR, gimana nggak agree? Pasti agree lah. Kalau dari komposisi dari parlemen, dia partai pemenang di parlemen, dia majority. Kalau ditanya apakah yang setuju worry, ya jawabannya, oh kami pasti akan mendukung. Dia mayoritas. loh iya. Nggak mau Tapi kan dukung, dia digeser. dalam unek-unek hati pasti juga ada worry-nya. Semua gitu kan gini, satu, iya ya, apakah nanti itu bakal berjalan dengan mulus? Pasti juga ada pemikiran seperti itu. Tapi kan sekarang gini loh, itu kan jangankan kita punya government ya, kita punya masyarakat itu juga sama. Jadi kalau dibilang apakah semua yang ketok palu setuju itu kemudian tanpa worry, kalau bisa sih ya enggak, karena juga pasti dia memiliki beberapa pertimbangan dan begitu. Meskipun juga istilahnya kan kalau itu dalam forum kan berdasarkan suara terbanyak kan gitu Surya. Nah kalau kita lihat kita punya masyarakat juga pasti juga ada worry-nya. Loh saya pun juga ada worry-nya. Kira-kira ini enggak ya? Apa ya yang baru yang ada di itu? Pasti. Cuma kita melihat kan sekarang kalau kita misalkan terlalu khawatir terhadap perpindahan itu untuk apa juga? Satu. Kedua juga kalau kita Betul, melihat saya setuju. Untuk apa? Karena kita khawatir juga nggak bisa apa-apa kan? Saya setuju. Kita khawatir juga nggak bisa apa-apa kok. Cuma bisa dijadikan obrolan kita aja kan. Kata lapo kan gitu. Makanya kenapa istilahnya Ya sebenarnya cuman jika memang ada gimana ya Rika? Ya mestinya sih nggak. Kalau aku sih pribadi sih nggak terlalu worry lah. Maksudnya dengan ya kayak aku bilang kemarin ya aku. Sekarang kan kita 2022 kan tinggal dilihat 2024 selesai apa enggak. Kalau nggak selesai ya udah otomatis kemungkinan mangkrak lebih apa ya, lebih potensial ya gitu. Terus nggak mungkin selesai lah. Itu impossible to be finished. Nggak mungkin kalau dipanggilkan Roro Jonggrang gitu ya masih masuk akal lah. Jadi bukan tempat jin buang anak tapi tempat jin bangun IKN kan? Enggak lah, kan apa ya? Itu gimana kalau menurut saya ibu kota 3 tahun Bu. Iya. Mungkin aja loh, Sur. Mungkin aja. Kalau kamu mengimpor semua tenaga kerja asing masuk ke Indonesia ya toh, terus difokuskan untuk pembangunan. Oke. Pertanyaanku, Pak Basuki Menteri PUPR sudah menyatakan dana untuk IKN sampai detik ini 0, ya kan? Berarti kan belum ada duit. Berarti kan step 1 mencari investor. Jangan ngomong utang dah. Kita ini sudah nggak zamannya ngutang, zamannya mencari investor untuk membangun ibu kota kita, ya kan? Ibu kota Indonesia, tapi diinvestori oleh negara asing. Itu dulu nomor 1. Kan nggak mungkin investornya orang Indonesia. Ya mungkin aja lah, siapa tahu kamu bilang, oh aku ada duit lebih nih, aku membangun IKN, ya toh? Ya jadi. Urusi tagihan akhir bulannya bingung kok. Karena apa ya? Semua itu pasti ada plus minus lah. Cuma kalau aku bilang sih, apakah bisa selesai? Kalau menurut saya sekarang sudah ada undang-undangnya, sudah ada termin waktunya, ya mereka mau nggak mau harus menjalankan ya. Karena konsekuensinya ada undang-undang tersebut itu mereka mengikat si aturannya itu. Jadi ibaratnya apa ya? Makanya kenapa ada undang-undang tentang IKN? Mungkin kalau cuman wacana, kemudian itu istilahnya diketok sendiri, kemudian langsung nggak ada regulasinya, nggak ada tolak ukurnya apa-apa, ya aku pun juga bakal khawatir karena ini
kira-kira bisa selesai enggak? Nah, makanya kenapa dibuatlah undang-undang tersebut. Meskipun ya Surya, kalau saya flashback ya, kita itu kan istilahnya wacana untuk pergantian ibu kota itu sebetulnya ya dari zaman dulu sudah ada. Ada yang mau dipindahkan ke apa namanya Rengas Dengklok Bukit Tinggi. ya dulu mau dipindahkan ke sini, bahkan zamannya era Orde Lama pun juga sama, itu pun juga ada yang mau dipindahkan ke tempat itu yang lain di luar Jakarta. Jadi sudah ada berbagai macam wacana, tetapi kenapa kok tidak kunjung berhasil, kan begitu Surya. Nah, kenapa kok bosan sekarang itu dibuatlah suatu regulasi. Nah, ini kita punya pemerintah ini mulai belajar. Karena apa? Satu, iya ya, ternyata itu kalau cuma wacana doang, itu untuk pelaksanaannya itu bisa beler, bisa jadi, bisa enggak. Makanya dibuatlah undang-undang IKN ini, Surya. Nah, kalau saya tanya, apakah ini jalan enggak? Loh ya jalan, sepanjang ada regulasinya, Surya. Kecuali enggak pakai undang-undang. Nah, itu yang kita orang bilang sih cuman bondo speak up aja. Jadi bikin ini, bikin itu. Terus ya karena nggak ada tolak ukurnya, iya bakal seperti itu Surya. Jadi sudah pernah kok, saya juga pernah lihat sejarah kan sudah pernah bikin ke tempat ini, tempat itu. Jadi kenapa kok itu nggak jadi? Nah sekarang barusan dijadikan wacana tersebut itu loh. Jadi enggak perlulah terlalu banyak worry ya kalau orang bilang, karena pasti ada sisi-sisi yang memang kita punya pemerintah juga bisa mengcovernya, khawatir lah kan. Kecuali ya apa ya istilahnya dengan perpindahan tersebut kemudian langsung berimplikasi kepada hal-hal yang sangat vital. Kalau misalnya kan itu kan dia bertahap kan. Nah, kenapa ada namanya kepala IKN-nya Surya? Ada kepala yang memang dia itu menjadi salah satu pengaturnya di tempat yang baru, kemudian juga melakukan istilahnya penyesuaian juga. Jadi kalau dalam format undang-undangnya sih sebenarnya sudah ada istilahnya pejabat ya yang setingkat menteri itu dia bertugas mengaturnya, yang mempersiapkan lah sebelum itu pindah ke istilahnya kota yang baru. Nah, ketika saya bilang loh, apakah nanti ketika ganti pemerintah itu kemudian ganti terkait dengan polosinya? Kalau dilihat dalam undang-undang IKN, ya, kalau saya lihat sih memang yang pejabat setingkat menteri tadi itu, dia itu tidak ada limitasi waktu untuk dia itu bekerja. Jadi ketika dia diangkat oleh seorang kepala negara, dia bisa menjabat sampai kemudian 2-3 kali lebih, tergantung dari kita punya kebijakan dari seorang kepala negara. Bukan seperti itu ya, bukan seperti kita ibaratnya seorang kepala negara kan kalau dalam undang-undang pemilu ya maksimal istilahnya dia menjabat 5 tahun. Setelah itu dia hanya bisa menjabat lagi sebanyak kurang lebih 2 masa jabatan. Nah kalau ini enggak, menteri ini dia bisa diangkat sepanjang memang diperlukan, Surya, untuk memang mengcover. Bisa iya, bisa tidak, Toko. Iya, cuman kan jenenge. Iya kan? Jenenge ada menteri, ya. Menteri itu kan mengikuti kabinet. Menteri itu kan bagian dari eksekutif. Eksekutif mengikuti kepala negara. Kok kini ganti? Sing bagian motong bawang juga ganti kok. Gini ya. Kalau kokinya ganti, itu kan tergantung penunjukan, Surya. Tapi kalau saya lihat sih, betul. Nah, kalau saya lihat
gantung penunjukan. Nah, Jadi bisa ditunjuk lagi, bisa juga tidak. betul. Betul. Yang pasti pencetus, pelaksana, pembangun, dan yang menyelesaikan itu pasti akan berubah. Kita ini tidak ada, dan undang-undang itu pun kalau aku ya, undang-undang itu kan juga bisa dirubah. Iya, makanya gini kan Surya, ini kan istilahnya ada pro dan kontra. Bahkan juga saya sempat dengar juga ada beberapa muatan pasal pun yang sempat diujikan untuk muatan materialnya di tingkat memang mahkamah tadi itu terkait dengan pasal-pasal yang diduga itu memang ada penyimpangan begitu. Tapi di sini kan istilahnya sepanjang itu masih berlaku, ya harusnya sih tidak menjadi persoalan ya Surya, kecuali memang itu tidak ada regulasinya kan begitu. Karena kan gini loh, sekarang itu kan walaupun nanti ganti koki pun, kalau mau saya ya sepanjang ada aturannya, sepanjang ada arahnya itu, tidak bakal ada masalah seperti kayak pembangunan yang macet begitu, enggak. Karena ada regulasinya, kecuali tidak ada regulasinya, yaitu yang kalau saya bilang sih terlalu koboi ya, jadi pokoknya asal itu aja bangun, kemudian nggak ada regulasi, nggak ada sanksi, berarti nggak ada tanggung jawab, kan begitu. Kenapa itu dibuatlah regulasi? Gitu. Nah, misalkan kalau Surya juga sempat lihat tuh kan sebetulnya ibu kota yang memang perpindahan itu juga bukan cuman pernah terjadi di kita punya negara, enggak. Di beberapa negara lain di luar negeri itu seingat saya ya pernah ada yang dipindahkan, entah karena suatu peperangan atau apa sehingga itu kemudian berpindah. Jadi enggak cuman apa ya, ini bukan suatu ibaratnya formula baru yang dikeluarkan kita punya negara itu tanpa adanya referensi dari negara lain gitu. Misalkan kalau apa istilahnya sudah tahu pun juga di negara-negara luar kan juga ada memang ibu kotanya itu tidak satu provinsi, juga ada. Enggak apa namanya, enggak hanya di negara kita yang new aja ya, enggak gitu loh Surya. Kecuali enggak ada sama sekali yang memang pernah seperti ini. Nah, mungkin kita juga bisa mengalami ketakutan atau fobia ya. Jangan-jangan nanti istilahnya ini itu lebih setuju saya, Bu. Kalau belum ada negara lain yang melakukan, kita melakukan, aku setuju. Karena tidak ada tolak ukur sukses dan gagal. Nah, justru kalau ada, iya kan? Kalau tidak ada yang melakukan, tidak ada tolak ukur sukses dan gagal. Justru yang aku khawatirkan, ya walaupun kekhawatiranku itu hanya sebatas apa yang akan berdampak kepada diriku gitu kan ya. Tapi kalau untuk orang yang memiliki kepentingan yang lebih tinggi daripada kita, contoh pebisnis, contoh apa namanya, ya mungkin yang paling berdampak besar itu orang yang bisnis ya, karena orang yang mau mengurus perizinan, mau mengurus yang harus diaudit oleh BPKP, ya kan, itu kan semua akan menjadi suatu rute baru, itu kan cara kerja baru. Nah, sedangkan buku keuangan financial year itu kan dalam satu tahun harus ditutup gitu kan, sehingga itu akan berbeda kan cuman tempatnya aja sih Sur, masalah tempatnya beda kan tapi kalau orangnya ya sistem kita loh nggak migrasi aja sudah macet-macet loh. Enggak, maksudnya kan kalau sekarang mungkin ngurusnya ke Jakarta, kalau nanti kan tinggal ngurusnya ke Kalimantan. belum tentu, nanti bisa dipisah.
Contoh saya kasih contoh ya. Gedung Kementerian Perhubungan itu kebakaran, ya kan? Gedung Kementerian Perhubungan terbakaran, data-datanya ada, backup-nya ada, ya kan? Tapi pada saat kita mau melakukan pengurusan, itu untuk step 1 di gedung A, step 2 di gedung B, step 3 gedung B, step 4 bisa balik gedung A. Jadi hanya karena masalah kebakaran yang mereka punya data backup, akhirnya dipisah gedung, itu mungkin hampir slow down itu bisa hampir 30-40% gitu loh. Sampai orangnya itu settle up di kantor yang baru, sudah mendapatkan ritme kerja. Jangan salah loh, orang kerja itu sudah punya sistem, sudah punya SOP, tapi kalau belum dapat ritmenya juga nggak akan bisa mencapai KPI. Ya kalau itu kan biasanya kementerian sudah ada KPI-nya sendiri-sendiri tuh, dan waktu mereka mau pindah juga pasti ada bridging, entah itu bridging dokumen, bridging lain-lain, itu pasti ada bridgingnya lah. Nggak mungkin pemerintah kita nih orang Jawa bilang ujuk-ujuk terus langsung pindah, itu juga nggak mungkin kan? Betul. Kayak waktu satu pintu OSS itu ya ada bridging kan ya? Ya, kan aku bilang apa? Kan cuma tempatnya aja tadinya mungkin kita ke Jakarta. Akhirnya kalau sekarang kita ke Kalimantan. Betul. Butuh berapa tahun kita bridging OSS 1 aja? Nggak tahu, masih berubah terus kan? Sistemnya kan masih berubah, update terus. Iya, bulan lalu baru update lagi. Makanya. Kalau sistem, nggak, maksudnya aku mikirnya sih kalau cuman kayak perizinan kan mestinya tidak berubah. Maksudnya tidak ada yang berubah, cuman tempatnya aja. Tadinya kita ke Jakarta, akhirnya kita sekarang ke Kalimantan. Basicnya cuman itu aja. Isunya ini. Juga loh, kamu merubah itu, kamu tuh merubah banyak sistem administrasi nih. DKI yang sudah terdaftar sebagai ibu kota, sekarang bukan ibu kota. Berarti kan seluruh fasilitas yang ada di DKI itu harus dicopot. Misalnya apa? Kamu harus ngurus untuk masalah apa namanya, sistem keamanan negara, ya kan? 2, hubungan internasional. Itu kan semua ada pendataan. Kamu pendataan di peta, pendataan di PBB, pendataan bahwa ibu kota kamu bisa berubah, pendataan di airlines, pendataan rute kapal. Itu kan tinggal info aja, sama aja kayak kalau kamu cuma pendataan ya. Kayak kalau kamu seandainya punya visa. Teorinya, Bu. Visa itu kan juga gitu. Kalau seandainya pasportmu berubah, pasportmu habis nih daluarsa. Habis itu kamu bikin paspor baru. Kan kamu tinggal bilang, ngisi form terus kamu pindahin. Udah. It should be simple sih. Maksudnya isunya sekarang kan orang-orangnya nggak mau pindah. Kalau aku bilang nih ya, gitu loh. Bukan masalah sistemnya, tapi orang-orangnya, SDM-nya yang sedikit keberatan untuk pindah ke Kalimantan. Karena ya kita tahu sendiri, mungkin kalau di Kalimantan tidak bisa ini Jakarta. Kalau Jakarta harus semua orang bilang semua ada, mau makan model apa ada, hotel bintang berapapun ada ya toh. Mau tempat clubbing pun kayak apapun ada. Mungkin kalau di Kalimantan sedikit tempat clubbingnya ya udah kayak gitu kan, gitu loh. Bisa ke Balikpapan kan? Ya kan beda, kalau Balikpapan sama Jakarta tempat clubbingnya pasti beda ya kan, kayak gitu-gitu sih kalau aku bilang. Bukan masalah sistem sih kalau aku bilang, ya SDM-nya nggak yang keberatan mungkin untuk pindah. Ya, it's okay. Let's see. Karena abis ini Surya nggak ke Jakarta lagi, tapi dia harus ke Kalimantan buat ngurus sesuatu. Apa jauh? Makanya dia ribet ya. Iya. Jadi yang istilahnya terkait dengan persepsi aja, pro dan kontranya itu aja. Oke. Nah, untuk konklusinya nih, kesimpulannya buat tema kita pada sore hari ini apa? Dari Surya dulu deh. Bagaimana? Ya, let's see dah. kan kita sudah gaji mereka untuk memikirkan hal seperti ini kan? Kalau dari kita ini
adalah pembayar pajak. Pajak digunakan untuk menggaji orang-orang yang bekerja. Ya, teman-teman, selamat bekerja dengan sebaik mungkin ya kan. Kita kan sebagai juru bayar tinggal komplain aja kalau kurang. Kalau dari Erika, kesimpulannya apa? Kalau dari aku sih ya apapun itu ya karena udah disepakati bersama bahwa kita akan membangun ibu kota baru ya udah tinggal dijalanin aja. Masalah sistem kan nanti tinggal integrasi, ada bridging sebelum kita pindah, terus ada persiapan tuh pasti ada lah kayak gitu. Ya jalanin aja lah gitu loh, terima aja apa adanya. Kalau dari Kasugi nggak punya peran serta, terimalah itu ya kan. Pada saya pribadi ya, saya tambahkan terkait dengan perpindahan ibu kota yang baru itu bagi para netizen juga, pertama janganlah terlalu worry karena terus terang itu sudah ada undang-undangnya ataupun regulasi yang memang mengaturnya. Jadi ada tahapan-tahapan maupun kebijakan yang juga bisa diikuti oleh semua masyarakat begitu. Dan paling penting itu istilahnya udah ada tolak ukurnya dan juga orang-orang yang bisa dimintai suatu pertanggungjawaban terkait dengan proses perpindahan ibu kota yang baru. Seperti itu, guys. Nah, bagi yang sudah nonton, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi yang berikutnya. Bye-bye.